Mm-mm. Ada konsumsi, ada yang produksi. Tapi kenapa kok sampai nggak bisa dipisahkan? Berarti bisa multitasking Mbak Yusni. Dengerinnya banyak. Apa yo? Bukan Bu. Kurang pas jawabannya Mbak Sueria. Udah nggak ada yang mau jawab lagi? Mbak Indri nggak mau jawab lagi? Udah? 5, 4, 3, 2, 1, teng teng. Oke, nggak ada yang jawab ya. Jadi kenapa konsumsi sama produksi nggak bisa dipisahkan? Karena misalnya contoh, misalnya kita datang ke, misalnya kita datang ke mana? Contoh apa? Maunya apa? Ke salon. Kita datang ke salon kan? Kita mau potong rambut misalnya. Si yang punya salon atau si yang motong rambut itu kan jual jasa berupa motong rambut kita. Nah, sedangkan kita sebagai konsumen, kita kan pengen rambut kita dipotong. Nah, itu kan terjadi pada saat yang bersamaan. Yang satu motong rambut kita itu sedang memproduksi jasanya, sedangkan kita sebagai konsumen lagi rambutnya dipotong. Jadi kita secara bersamaan pada saat yang satu motong rambut dan yang satu kita rambutnya dipotong, itu kan terjadi secara bersamaan kan. Nah, makanya itu kenapa kok konsumsi dan produksi tidak bisa dipisahkan, karena yang satu sedang memproduksi jasanya, yang satu sedang menikmati jasanya. Itu kan pada saat yang bersamaan, ya kan? Makanya kenapa kok di sini karakteristik jasa itu konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan. Karena pada saat yang satu itu memproduksi jasanya, yang satu ini langsung menikmati jasa yang sedang diproduksi produsen. Paham nggak? Ini. Misalnya lagi ke mana? Ke dokter. Ke dokter kita kan butuh diperiksa dokter biar tahu penyakit kita apa. Nah, dokter sebagai produsen wajib menyembuhkan kita atau nggak, paling nggak mengasih kenapa kok si pasien bisa sakit. Nah, itu kan si dokter sedang memproduksi jasanya berupa memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kita sebagai pasien, kita sedang mengkonsumsi pelayanan kesehatan dari dokter itu tadi. Paham nggak di sini? Kenapa kok konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan? Ada yang mau tanya? Paham nggak? Coba deh contoh yang lain, apa? Perusahaan jasa lain. Semua terjadi secara bersamaan. Jadi ketika yang satu memproduksi jasa, yang satunya lagi mengkonsumsi jasa. Oke? Ada yang mau bertanya? Jadi Mbak jawabnya apa ya? Loh, mana tadi? Produsen tanpa konsumen nggak bisa jalan. Nah, itu tergantung Mbak. Kalau di perusahaan jasa, produsen tanpa konsumen nggak bisa jalan. Kayaknya bisa deh, mirip cuman kurang pas. Jadi penjelasannya itu pada saat yang satu itu memproduksi, yang satu mengkonsumsi, itu lebih pas. Jadi dari dua sisi. Makanya kenapa kok di sini kan kata-katanya tidak dapat dipisahkan. Ya elah, kayak jualan. Tapi kalau produknya produk nyata, misalnya pensil, kita hari ini perusahaan pensil memproduksi pensil, tapi kan nggak harus pada saat itu juga konsumen membeli pensil itu kan. Bisa
kita taruh di toko buku, mungkin misalnya sebulan 2 bulan baru pensil itu dibeli sama konsumen. Itu kalau perusahaan ya, kalau produk-produk yang produk barang bukan jasa, itu bedanya ya. Oke. Iya, betul. Jadi kalau yang produk barang nyata itu masih bisa dipisahkan antara konsumsi dan produksi, tapi kalau jasa nggak mungkin bisa. Oke. Terus yang ketiga, perishability, kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan untuk dipakai di masa yang akan datang, yaitu tadi. Jadi kita tuh bisa ngerasakan pelayanan jasa itu cuman sekali, itu tuh aja. Maksudnya pada saat kita membeli jasa ya sudah, kita bisa gunakan pada waktu itu. Besok kan sudah nggak bisa diulang lagi, kecuali kita beli lagi jasanya. Itu namanya perishability ya. Oke. Terus yang keempat, heterogeneity. Ini karena jasa merupakan people based, oleh karena itu tiap kualitas jasa bervariasi. Nah, jadi misalnya ada dua restoran. Menurut si A, makanan di restoran A itu enak, tapi menurut si B, makanan di restoran A itu nggak enak. Nah, karena itu kenapa kok bisa kayak gitu? Karena itu selera orang kan beda-beda. Makanya itu jasa merupakan people based. Jadi tergantung kita masing-masing. Astagfirullah, mati lagi. Oke, halo. Iya mbak, enggak apa-apa. Halo. Oke. Nah, jadi kenapa kok heterogeneity? Itu tadi karena kita masing-masing orang punya selera yang berbeda. Jadi kualitas jasa yang kita rasakan antara saya dan mbak-mbak dan mas-mas itu juga beda. Itu jasa. Jadi relatif ya, nggak bisa dipukul rata. Misalnya restoran A itu enak buat semua orang, enggak. Bisa aja ada yang bilang nggak enak. Misalnya di potongan rambut salon itu bagus, nggak mesti. Ada juga yang menurut orang lain itu nggak bagus. Jadi relatif, oke. Terus ada yang namanya client based relationship. Ini keberhasilan jasa tergantung pada penciptaan dan memelihara hubungan dengan klien yang dapat menghasilkan kepuasan. Nah, jadi kalau kita punya bisnis jasa, kita harus benar-benar menjaga hubungan baik sama konsumen, karena jasa itu kan kita langsung berhadapan dengan konsumen, ya kan? Pada saat kita memproduksi jasa kita langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena itu kita harus menjaga hubungan baik sama klien. Makanya ada tulisan kan customer adalah raja ya. Customer adalah raja. Jadi kita harus sebaik mungkin melayani konsumen kita, oke? Oh, ya udah, enggak apa-apa, Mbak. Direkam kok, saya rekam. Nanti bisa lihat di YouTube ya, oke. Terus ada lagi yang namanya customer contact. Jasa ditandai dengan adanya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Nah, itu tadi kan seperti yang saya bilang, kalau di jasa itu kita berhadapan langsung dengan konsumen. Makanya itu harus, ya nggak apa-apa mbak, waalaikumsalam, hati-hati. Harus menjaga hubungan baik dengan konsumen karena kita berhadapan langsung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, karakteristik jasa tadi ada berapa? Sebutkan, ayo. Karakteristik jasa ada berapa dan sebutkan.